termasuk kemarin mafia BTS, maka saya sependapat dengan yang disampaikan oleh Ketua Partai Nasdem Pak Surya Paloh. Tuntaskan penyelidikannya. Semua yang terlibat harus diperiksa. Dorong transparansi. Jangan ada pihak yang dibiarkan melenggang tidak dimintai pertanggungjawabannya. Tunjukkan bahwa hukum memang tegak, bukan saja ke bawah tapi juga ke atas, bukan saja ke lawan tapi juga ke kawan. Hukum tegak untuk semuanya, dan transparansi ini perlu dilakukan secara menyeluruh. Jangan sampai ada intervensi politik dalam penanganan kasus apapun. Dan kita sudah menyaksikan banyak kasus-kasus akhir-akhir ini yang jadi perhatian adalah yang viral. Kadang-kadang saya merasa khawatir. Karena begini, kita ini harusnya berani. Saya setuju ketika ada yang dikatakan bahwa kita harus mencari pemimpin yang berani. Setuju. Dan pemimpin berani bukan sekedar berani, tapi berani karena benar. Berani karena membawa kebenaran. Malam Pak. Pak Anies, sedikit Pak. Hari ini datang ke sini. Agendanya apa Pak? Tantangan besar insya Allah bisa dilewati bila keyakinan itu ada. Dan malam hari ini saya menyaksikan dari dekat. Dan tadi dijelaskan tidak ada sedikit pun yang berubah ikhtiar kita untuk bekerja menghadirkan keadilan, menghadirkan kesetaraan, menjaga persatuan, jalan terus. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang bergeser, dan tidak ada yang melambat. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate sebagai tersangka dan langsung ditahan. Plate diduga melakukan korupsi penyediaan menara base transceiver station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi mengungkapkan penetapan tersangka terhadap Plate terkait wewenangnya sebagai pengguna anggaran dan posisinya sebagai menteri. Menanggapi peristiwa tersebut, pengamat politik Rocky Gerung menyatakan bahwa hal ini merupakan permainan Presiden Jokowi yang ingin mengganggu Surya Paloh karena mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden 2024. Nasdem, Surya Paloh terutama. Tapi masih seolah-olah ada proses tawar-menawar, ya. Nasdem mesti klaim kami akan bersama Jokowi. Iya, tapi buat Jokowi ini bukan soal bersama, ini soal Anies. Kira-kira begitu kan. Jadi bertemulah kepentingan, Ibu Mega juga kan punya perselisihan dengan Nasdem tuh. Nah, kelihatannya begitu. Kalau settingnya kita bikin lebih lengkap, ya Ibu Mega mungkin bujuk Pak Jokowi, ya kalau masih mau berbaikan dengan saya, lakukan sesuatu. Yang ingin saya dari awal saya minta supaya menteri-menteri Nasdem itu diganti. Anda sebagai petugas partai saya dari 2-3 tahun lalu nggak berganti-ganti itu. Jadi Jokowi juga paham itu kira-kira. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, ya kalau Surya Paloh minta maaf ya udahlah, bisa juga kan. Kan kita bisa bayangkan Surya Paloh tentu udah tahu bahwa dia akan diincar, karena itu dia naikin lagi tone-nya seolah-olah mau melawan. Tapi sebetulnya upaya Surya Paloh untuk naikin tawaran itu dianggap sebagai kelancangan tuh. Tapi bagi Surya Paloh menganggap bahwa iya supaya tukar tambahnya enak kan. Ternyata gagal karena saya hitungnya Pak Jokowi juga dapat semacam sinyal dari Ibu Mega supaya dipercepat dong tuh prosesnya. Kira-kira begitu ya, ini analisisnya. Ini problem politik yang dikasih nuansa hukum supaya enak. Ini soal yang diduga dari awal ketika nama Johnny Plate disebut. Itu artinya Jokowi mau mengganggu Nasdem, terutama Surya Paloh. Seolah-olah masih ada proses tawar-menawar.
bahwa kami masih bersama Jokowi, kata Rocky Gerung. Namun demikian, Rocky menilai bagi Jokowi hal itu bukan soal bersama atau tidak, akan tetapi soal Anies. Apalagi Megawati juga punya perselisihan dengan Nasdem. Rocky menduga kalau settingannya dibikin lebih lengkap, Megawati mungkin bisa membujuk Jokowi dengan meminta agar Jokowi mengganti Menteri Nasdem. Sesungguhnya Jokowi juga paham apa yang dikehendaki oleh Mega. Sebab kalau cuma Jokowi nego dengan Surya Paloh, kalau Surya Paloh minta maaf, maka semuanya akan beres. Betapa sayangnya Bang Surya kepada Ibu Megawati. Coba sahabat sejati saya yang paling saya sayangi, Ibu Megawati Soekarno Putri, beliau sampaikan, jadi salah besar kalau ada yang menyampaikan koalisi ini sudah tidak rukun. Keliru gede sekali. Kita rukun-rukun saja, nggak ada. Ya kalau pas Bu Mega nggak nyalami Bang Surya, itu kelewatan saja. Antara Megawati, Jokowi, dan Surya Paloh saling berkiat. Kejagung dalam kendali PDIP, dan PDIP sejak lama ingin menteri-menteri Nasdem diresafel. Ketemulah di sini kepentingan Jokowi dengan Mega dalam kasus Nasdem. Kasus ini sama dengan kasusnya Ganjar Pranowo. Ganjar dibarter antara Mega dan Jokowi. Jokowi merasa perlu menaikkan posturnya dengan mengepung Mega menggunakan musyawarah rakyat. Menurut Rocky, Jokowi mau memberikan sinyal ke Mega bahwa ia harus melakukan nego dengan Jokowi. Akan tetapi, Mega juga melihat bahwa Jokowi masih utang permintaan, bahwa menteri-menteri strategis yang diminta Mega tidak segera diberikan oleh Jokowi. Dengan cara seperti ini, skenario ini bisa diduga sejak awal bahwa Anies bisa dibatalkan melalui kriminalisasi di Nasdem. Katanya nomor 3. Ya kalau nomor 3 nggak bisa dijegal, dia pasti kalah juga dalam pemilu, bener nggak? Harusnya dia kalau konsisten ya. Oke. Kalau konsisten itu, kalau memang percaya dengan hasil survei, ya nggak usah pakai jegal, cuma jegal. Tapi kalau menjegal kan berarti nggak percaya sama survei. Kira-kira gitu. Jadi saya sih lihat ini aneh gitu. Kalau ada percakapan soal jegal menjegal, padahal yang mau dijegal ini posisinya nomor 3 menurut hasil survei. Jadi buat saya yang penting kita jalan terus, sampaikan apa yang menjadi misi kita, dan kepentingan kita adalah rakyat Indonesia merasakan keadilan hidup yang lebih baik. Itu aja. Nanti sambil jalan saya percaya warga akan bisa menilai dengan objektif. Masyarakat kita cerdas, masyarakat kita bisa memilih dengan tenang, dengan matang. Di Jakarta waktu Pilkada DKI kita menemukan fenomena yang serupa. Seingat saya belum pernah ada satu survei pun yang mengatakan kami nomor 1. Nggak ada. Semua kami nomor 2 atau nomor 3, hampir semuanya bilang nomor 3. Bahkan ada yang melakukan survei seminggu sebelum Pilkada. Dan sebuah koran terkemuka sekali yang Litbangnya menyelenggarakan itu. Yang Litbang itu sampai sekarang sering mengumumkan itu juga, itu Litbang itu. Dan dulu fatal betul kekeliruannya. Cuman kita kan semua belajar dari pengalaman itu. Urusan survei biarlah itu urusan para surveyor dan Litbang itulah yang bertanggungjawabkan. Tapi bagian kita adalah mempertanggungjawabkan amanatnya kepada rakyat. Sementara itu, pengamat kebijakan publik Gikin Prikinanto mengomentari penetapan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Jerat Plate sebagai tersangka korupsi. Menurutnya, Plate hanya sasaran antara bukan sasaran yang sesungguhnya. Adapun sasaran tembak yang sesungguhnya adalah pencalonan Anies Baswedan. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD telah mengingatkan Kejaksaan Agung soal Johnny Jerat Plate. Johnny adalah Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus kader Partai Nasdem yang ditahan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Tidak apa-apa, hukum harus berjalan. Penahanan itu sudah sesuai hukum.
Jadi memang harus diteliti berulang-ulang karena beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang ini tindakan politik karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda. Menurut Mahfud, jika Kejagung sudah memiliki 2 alat bukti, jangan menunda penetapan tersangka karena bisa menghalangi penegakan hukum. Sementara itu, Surya Paloh mengatakan bahwa jangan ada intervensi dari pemerintah. Transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa juga seluruh unsur yang ada di institusi manapun, termasuk Partai Nasdem ini. Nasdem welcome itu. Kita menyambut itu. Dan berikan juga hukuman yang setimpal. Tanpa ada lex spesialis dalam pengertian privilege. Si A boleh diperiksa, si C tidak boleh diperiksa. Semakin sedih lagi kita. Semakin sedih. Tapi kalau transparansi itu dilakukan dengan kemampuan profesionalisme Kejaksaan Agung kita yang bebas juga dari intervensi siapapun dan juga kepentingan politik dari manapun, kenapa kita tidak berikan dukungan sepenuhnya? Jadi kalau kawan-kawan tanya, Nasdem mau berikan dukungan sepenuhnya atau setengah? Saya bilang totalitas kita akan berikan dukungan.